Halo sahabat-sahabatku, berjumpa lagi di Aziz Channel. Di video kali ini saya akan membahas menu akurat, tapi lebih saya utamakan ke menu pembelian. Jadi pembelian barang atau mau input faktur. Nah, seperti apa? Jangan lupa sahabat-sahabatku klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi agar sahabat-sahabatku tidak ketinggalan video-video saya yang selanjutnya. Jadi saya jelaskan kembali, ketika kita mau input faktur atau ada aktivitas yang akan kita kerjakan, itu dia secara logikanya masuk di aktivitas. Kalau setelah kita input, barulah kita masuk ke daftarnya, daftar pembelian, toh kayak gitu. Nah, berarti kalau kita mau menginput di menu pembelian kali ini, nah, di sini ada menu permintaan barang. Permintaan barang ini dia berfungsi hanya untuk menginformasikan saya butuh barang A, seperti itu contoh. Kita buat permintaan barang untuk supplier. Jadi kita membutuhkan teh pucuk, contoh kayak gini. Kita membutuhkan 1000 piece. Nah, kayak gini. Nah, setelah kita input atau ada notnya, ya kita kasih. Kalau tidak ada usah kita simpan. Nah, setelah itu kita bisa mengirimkan inputan itu ke supplier. Kalau kita melihat daftar yang sudah kita input tadi, kita bisa melihatnya ada di daftar pembelian, kemudian permintaan barang. Nah, di sini tadi kita telah input satu barang. Nah, ini teh pucuk membutuhkan 1000 piece. Contoh seperti ini. Kalau mau mencetak tinggal ini, kita ada di posisi kanan atas. Nah, ini ada klik ke layar atau ke printer, tinggal. Nah, seperti ini caranya untuk cetak faktur. Tinggal kita mencetak dan kita kirimkan. Setelah kita membuat permintaan, otomatis barang yang kita pesan atau kita informasikan ada atau tidak. Nah, kalau tidak ada, kalau ada, itu kita tinggal pesan. Nah, di sini pesan pembelian di sini, oke ya. Kemudian kita require. Sekarang tanggal 29 bulan 11. Nah, jadi ini kita pilih oke ya. Setelah ini baru kita bisa cetak kayak gini, cetak layar. Nah, ini bisa kayak gini. Nah, kalau memang unit price-nya sudah terbentuk, jadi kita tinggal memasukkan di sini. Contoh kita dapat harga 2000. Nah, seperti ini. Oke, kita simpan. Setelah kita simpan, kita bisa melihatnya seperti biasa. Melihat daftar itu ada di daftar, kemudian pembelian, pesanan, pembelian. Ini daftarnya. Oke ya, sudah dimasukkan. Kemudian kita setelah membuat pesanan pembelian, barangnya datang dari pengiriman, tinggal kita pilih. Nah, setelah kita pilih supplier. Nah, ini nomor referensi ini harus diisi. Kalau kita langsung ke sini dia tidak bisa, jadi tidak keluar. Kita harus mengisi dulu. Kalau kita lupa, tinggal kita buka di daftar pesanan. Nah, di sini nomornya 1004. Kita masukkan 1004. Kita pilih. Nah, ini yang telah kita buat kemarin, contoh seperti itu. Oke ya, udah masuk. Kuantitinya 1000. Kemudian kita simpan. Setelah kita simpan, kalau mau melihat daftarnya silahkan di sini ya. Setelah kita penerimaan barang, kemudian kita akan
kita akan lanjut ke faktur pembelian. Nah, soalnya penerimaan barangnya udah. Nah, faktur di sini kita harus sesuaikan dengan faktur yang datang. Kodenya 1004. Nanti di invoice nomor ini dia adalah nomor faktur yang datang dari supplier ya. Jadi bukan otomatis, tetapi ini harus kita sesuaikan dengan nomor faktur. Nah, sekarang kita pilih dari pesanan. Pesanannya tidak ada, kita cek dulu. Penerimaan barangnya udah ada 1004, faktur pembelian 1004, pilih pesanan penerimaan barang. Nah, di sini pilih penerimaan barang. Oke. Nah, udah masuk seperti itu. Kalau memang nanti mau langsung di input pembelian tidak apa-apa. Jadi penerimaan barang ini dia hanya bersifat struktural aja. Jadi dari program itu dilogikakan, itu mulai dari permintaan barang, pesanan, penerimaan barang, kemudian di faktur pembelian. Sebenarnya kalau kita langsung masuk di PO kemudian langsung kita input di faktur pembelian tidak apa-apa. Seperti itu. Cuman di sini di sistem itu diurutkan secara logika realita kenyataan di lapangan. Nah, kayak gitu. Oke ya, kemudian kita simpan. Kalau mau cetak sama ini sebelah kanan, kita cetak fakturnya. Nah, kayak gini. Oke ya. Terus kemudian kita simpan. Sudah seperti itu aja. Nah, setelah kita buat faktur pembelian, nanti kalau ada retur penjualan, kalau ada retur barang, itu kita bisa mereturnya lewat sini juga, sama kayak pembelian. Jadi di sini dipilihkan vendornya siapa, kemudian di sini ada receipt nomor. Kalau ini sesuai dengan faktur pembelian. Jadi kalau sesuai faktur pembelian ini dipilih fakturnya, ini yang akan diretur seperti itu. Tinggal di sini kita pilih. Nah, ini ada teh pucuk. Nah, apakah Anda ingin meretur semua barang? Nah, kalau no ya tinggal no. Habis ini quantity kita masukkan 100. Contoh seperti ini. Oke, simpan. Nah, seperti itu. Itu kalau mau meretur barang. Retur seperti itu. Kemudian kita ingin pembayaran. Nah, pembayaran pembelian kita sama. Jadi kita punya hutang berapa? Nah, kayak gini, ada owning atau pengembalian barang tadi sekitar ini. Nah, kalau kita mau pelunasan, tinggal dipilih yang mau dilunasi mana. Contoh ini DMO-nya 1 juta ini ya. Check-nya coba 1 juta. Cek nomornya. Oh, ini cek nomor. Kalau ada nomor ceknya, kalau tidak ada ya tidak apa-apa. Udah simpan. Oke, seperti itu aja. Caranya seperti itu aja dari pembayaran. Oke, di menu pembelian dia hanya berfungsi permintaan barang, itu sifatnya hanya menginformasikan barang. Pesanan pembelian itu kita membuat purchase order atau PO. Kemudian penerimaan barang, setelah PO kita kirimkan ke supplier, dia akan masuk ke penerimaan barang. Jadi barangnya dikirim kayak gitu. Nah, di toko kita masuknya di penerimaan barang. Setelah barangnya diterima, kemudian dimasukkan atau diinput melalui faktur pembelian. Nah, kalau ada barang rusak, bisa diedit secara langsung sesuai dengan faktur atau barang yang datang dan faktur jumlah yang sesuai.
Nah, kalau ada retur barang tinggal kita masukkan di retur pembelian, kemudian pembayaran pembelian. Nah, seperti itu pembahasan untuk pembelian atau ada barang datang. Jadi menu akurat ini seperti itu. Nah, sudah di-include-kan atau sudah dimasukkan ke sistem secara berurutan dari kenyataan. Nah, seperti jadi sahabat-sahabatku tinggal memakainya. Oke, cukup sekian dari saya materi pembelian. Semoga bermanfaat. Bagi sahabat-sahabatku yang kurang paham silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar. Oke, cukup sekian dari saya. Jangan lupa klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi agar sahabat-sahabatku tidak ketinggalan video-video saya yang selanjutnya. Semoga bermanfaat.